anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bangun datar yang merupakan pelajaran matematika kelas 4 SD kurikulum 2013. Kita akan mencoba ya membedakan bangun-bangun datar, mana yang termasuk bangun datar beraturan, mana yang termasuk bangun datar tidak beraturan, atau mana yang termasuk bangun datar segi banyak, dan mana yang termasuk bangun datar bukan segi banyak, dengan membahas beberapa soal dari buku Senang Belajar Matematika kelas 4 SD ya. Ayo mencoba halaman 110. Berilah tanda checklist ya pada gambar yang merupakan bangun segi banyak dan tanda silang yang bukan bangun segi banyak. Ini adalah gambar-gambar yang harus kita periksa ya, mana yang merupakan bangun segi banyak dan mana yang bangun bukan segi banyak. Kita ingat dulu ya apa yang disebut dengan bangun segi banyak. Siapa yang masih ingat? Bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Jadi kalau kita ingin cek apakah suatu bangun datar merupakan bangun segi banyak, ada dua hal yang harus kita cek ya. Apakah bangunnya tertutup dan apakah bangunnya dibatasi oleh ruas garis. Ruas garis itu berarti garis lurus. Jadi bangunnya hanya memiliki garis lurus, tidak boleh ada garis lengkungnya ya. Coba kita lihat gambar yang A ya. Ini gambar hati. Kalau kita lihat nih gambar hatinya tertutup ya, tidak terbuka. Sekarang kita cek apakah garisnya merupakan garis lurus ya atau ruas garis. Di sini kita lihat ada garis lengkungnya di atas ya. Berarti gambar A ini, gambar hati ini bukan bangun segi banyak. Kita kasih tanda silang ya. Seperti huruf X gitu ya. Bagaimana dengan yang bangun B? Bangun datar yang di B ini ya, itu bangunnya tertutup. Sekarang kita lihat apakah dibatasi oleh ruas garis. Ternyata ada garis-garis lengkung ya. Berarti yang B ini juga bukan bangun segi banyak. Kita kasih tanda X ya. Bagaimana dengan bangun datar yang C? Kita lihat bangun datar yang C ini tertutup bangunnya. Apakah semua garisnya ya, ruas garis dibatasi oleh garis lurus semuanya? Ternyata tidak, ada garis-garis lengkungnya ya. Jadi yang gambar C ini juga bukan bangun segi banyak. Bagaimana gambar bangun datar yang D? Kita lihat bangun datar yang D ini merupakan bangun datar tertutup. Apakah garis-garisnya merupakan garis lurus? Betul ya, yang D ini merupakan bangun segi banyak, karena bangun datarnya tertutup dan dibatasi oleh ruas garis. Jadi bangun yang D ini kita beri tanda checklist, benar. Yang D ini adalah bangun segi banyak. Nomor 2, berilah arsiran pada bangun yang merupakan segi banyak beraturan pada gambar di bawah ini. Kita lihat dulu ya gambar-gambarnya. Nah, ini dia. Kemudian kita juga harus ingat lagi apa yang disebut dengan segi banyak beraturan. Bangun segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Kita harus cek ya, apakah semua sisinya sama panjang ya dan semua sudutnya sama besar. Kita boleh cek salah satu saja ya. Kalau sisinya ada yang tidak sama panjang, berarti bukan segi banyak beraturan. Kalau ada sudutnya yang tidak sama besar ya, berarti bukan bangun segi banyak beraturan. Kita cek salah satu saja ya, apakah sisinya semua sama panjang atau sudutnya semua sama besar. Jadi kita cek yang kira-kira terlihat dengan jelas pada gambarnya. Kita lihat gambar yang A ya. Kalau kita lihat nih gambar yang A yang paling jelas nih sisinya. Kita lihat sisi yang ini dengan sisi yang di dekatnya. Sisi warna merah dengan sisi warna biru. Ini terlihat dengan jelas panjangnya tidak sama ya. Sisi yang berwarna merah lebih pendek daripada sisi yang berwarna biru. Jadi bangun datar yang A ini bukan bangun segi banyak beraturan.
Bagaimana dengan gambar bangun datar yang B? Kalau kita lihat bangun datar yang di B ini ya merupakan bangun datar segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi itu panjang semua sisinya sama dan besar semua sudutnya juga sama. Ya, jadi yang B ini merupakan bangun segi banyak beraturan ya. Jadi sisi yang di atas ini sama panjang dengan sisi yang sebelah kiri dan sama panjang dengan sisi yang sebelah kanan. Juga besar sudutnya sama. Nah, sudut yang di kiri atas sama dengan sudut yang di kanan atas, juga sama besar dengan sudut yang ada di bawah, ya. Karena semua sisinya sama panjang, semua sudutnya sama besar, ini merupakan bangun segi banyak beraturan. Jadi kita arsir ya bangun yang B ini. Nah, kita arsir seperti ini ya. Sekarang kita lihat bangun datar yang C. Bangun datar yang C ini sudah terlihat ya kalau besar sudutnya tidak sama ya. Sudut yang ada di kiri bawah ini merupakan sudut lancip ya. Sudut lancip besarnya kurang dari 90 derajat. Sedangkan sudut yang ada di kanan bawah ini sudutnya sudut tumpul ya. Lebih besar dari 90 derajat. Sudutnya tidak sama besar, berarti bangun yang C ini bukan bangun segi banyak beraturan. Kalau bangun datar yang D ya, ini juga merupakan bangun segi banyak beraturan ya. Ini kalau kita lihat panjang sisinya sama semuanya ya. Sisi yang atas, kemudian yang berikutnya yang sebelah kanan atas, kanan bawah ya, yang mendatar ini, yang kiri bawah, kiri atas, semua sisinya panjangnya sama. Demikian juga dengan sudutnya ya. Sudutnya semua sama besar. Sudut yang di sebelah atas ya, kiri atas. Nah, yang ini juga semua sudutnya ini sama besar. Jadi karena semua panjang sisinya sama dan besar, semua sudutnya juga sama, bangun yang D ini juga disebutnya bangun segi banyak beraturan. Sehingga bangun yang D ini juga kita arsir ya, seperti ini. Jadi yang nomor 2 ini ya, bangun yang merupakan segi banyak beraturan adalah bangun datar pada bagian B dan D. Nomor 3, gambarlah bangun segi banyak pada kotak di bawah ini dengan ketentuan berikut. Yang A, 4 bangun segi banyak beraturan berbeda. Kita diminta menggambar 4 bangun segi banyak beraturan yang berbeda ya. Kita ingat lagi, bangun segi banyak beraturan berarti panjang semua sisinya sama dan besar semua sudutnya sama. Bangun yang pertama yang akan kita gambar adalah ini, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Berikutnya adalah persegi. Persegi juga memiliki panjang sisi ya, yang semuanya sama panjang dan semua besar sudutnya sama. Bangun berikutnya yang kita gambar adalah segi 5 beraturan. Segi 5 beraturan, semua panjang sisinya sama dan semua besar sudutnya juga sama. Yang berikutnya adalah segi 6 beraturan. Segi 6 beraturan, semua panjang sisinya sama dan semua besar sudutnya juga sama. Ini adalah contoh-contoh bangun segi banyak beraturan. Yang B, 4 bangun segi banyak tidak beraturan berbeda. Kali ini kita akan menggambar 4 bangun segi banyak tidak beraturan. Berarti kalau tidak beraturan, sisinya tidak sama panjang ya, atau sudutnya tidak sama besar. Yang kita gambar pertama ini adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini sudutnya tidak sama besar dan sisinya juga tidak sama panjang ya. Bangun berikutnya adalah persegi panjang. Persegi panjang ini meskipun semua sudutnya sama besar tapi panjang sisinya tidak sama besar ya. Bangun berikutnya adalah trapesium. Ini juga memiliki panjang sisi yang berbeda dan sudut yang berbeda. Bangun segi banyak tidak beraturan berikutnya yang kita gambar adalah jajar genjang. Ini juga tidak semua sisinya sama panjang dan tidak semua sudutnya sama besar. Ini adalah contoh bangun segi banyak tidak beraturan. Nomor 4, buatlah bangun segi banyak dengan ketentuan sebagai berikut. Bangun segi banyak beraturan dengan 6 sisi. Berarti sisinya ada 6, berarti kita akan menggambar segi 6 beraturan. Ini adalah gambar bangun segi 6 beraturan. Yang B, bangun segi banyak beraturan dengan 3 sisi. Berarti sisinya ada 3, kita menggambar segitiga sama sisi.
Nomor 5, tulislah nama-nama bangun segi banyak beraturan berikut. Kita punya 6 gambar bangun segi banyak beraturan. Kita akan tulis ya nama-namanya. Kita lihat dulu gambar yang A. Untuk menuliskan ya nama bangun segi banyak tersebut, kita harus hitung berapa jumlah sisinya ya dan juga jumlah sudutnya. Kita mulai dari sisinya dulu ya. Ada berapa banyak sisinya? 1, 2, 3, 4. Sisinya ada 4. Kalau sudutnya 1, 2, 3, 4. Sama ya. Sisinya ada 4, sudutnya ada 4. Berarti ini namanya segi 4 beraturan atau yang disebut dengan persegi. Gambar yang B, kita hitung jumlah sisinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 sisinya ya. Berarti ini segi 9. Coba kita cek jumlah sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul ya? Jadi bangun yang B ini namanya segi 9 beraturan. Gambar yang C, kita hitung jumlah sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti namanya segi 12. Kita hitung jumlah sudutnya, betul tidak ada 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul ya? Ada 12 ya. Jadi namanya ini bangun segi 12 beraturan. Gambar yang D, kita juga hitung jumlah sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti namanya segi 7 beraturan ya. Coba kita hitung jumlah sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama ya. Jadi karena mempunyai 7 sisi dan 7 sudut, namanya adalah segi 7 beraturan. Yang E, kita hitung jumlah sisinya. Anak-anak pasti sudah tahu ini bentuk apa ya. Tapi tidak apa-apa, kita hitung ya jumlah sisinya ya. 1, 2, 3. Berarti namanya segitiga sama sisi ya. Jumlah sudutnya 1, 2, 3 sama ya. Boleh juga kita sebut segitiga beraturan atau segitiga sama sisi. Gambar yang F, kita hitung jumlah sisinya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jumlah sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Sisinya ada 5, sudutnya ada 5 ya. Jadi namanya segi 5 beraturan. Anak-anak, begitulah pelajaran kita hari ini tentang bangun datar ya. Khususnya kita tadi menentukan mana yang bangun datar segi banyak, mana yang bangun datar bukan segi banyak, ataupun mana yang merupakan bangun segi banyak beraturan dan mana yang merupakan bangun segi banyak tidak beraturan. Ulangi lagi ya pelajaran kita hari ini di rumah bersama papa, mama, atau kakak kalian. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.